Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda pagi ini? Saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Nicole. Senang sekali Selamat Pagi Indonesia kembali berjumpa dengan Anda dengan beragam informasi penting, menarik yang pastinya faktual untuk mengawali pagi hari Anda. Langsung saja kita mulai ke hot topic yang pertama. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Panglima TNI setelah jabatan ini lama tidak terisi. Presiden Prabowo melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima ini dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung. Jenderal Tandio ini sudah 3 dekade mengabdi di dunia militer dan pada tahun 2018 hingga 2023 Jenderal Tandio ini aktif di Kementerian Pertahanan. Artinya pemirsa, sosok Tandio Budi sudah dikenal lama oleh Presiden Prabowo Subianto, setidaknya ketika Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019. Dan sebelum menjadi Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandio adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Ya Jose, ngomong-ngomong soal jabatan Wakil Panglima TNI, terakhir kali jabatan Wakil Panglima TNI ini dijabat oleh Jenderal Fahru Rozi pada periode tahun 1999-2000. Tapi pada masa Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, jabatan Wakil Panglima TNI ini dihapus dari organisasi TNI. Akhirnya dihidupkan kembali pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo pada tahun 2019. Di mana penghidupan dari jabatan Wakil Panglima TNI ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019. Tapi meskipun aturannya ini sudah ada sejak tahun 2019, jabatan baru diisi 6 tahun kemudian, atau tepatnya kemarin kursi Wakil Panglima TNI diisi oleh Jenderal Tandio. Kita beralih ke hot topic yang kedua, pemirsa, di mana pemerintah Provinsi Lampung resmi melarang penggunaan foto gubernur, wakil gubernur, dan juga sekretaris daerah di berbagai media luar ruang milik pemerintah. Ya pemirsa, tentu ini juga menjadi peraturan yang sangat menarik ya, di mana aturan ini mulai berlaku per Rabu 6 Juli 2025. Larangan ini diterapkan lewat Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 131 tahun 2025 yang merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 000933-6674-SJ tentang penataan dan pemberian izin pemasangan reklame. Dalam aturan ini, baliho, billboard, spanduk, umbul-umbul, videotron hingga media promosi lainnya yang dikelola pemerintah daerah dilarang menampilkan foto pimpinan dan sebagai gantinya cukup menggunakan logo Provinsi Lampung. Hal yang terlarang juga terjadi oleh pegawai BUMN, tepatnya adalah untuk penerimaan bansos. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan untuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, karena ada indikasi bahwa hampir 28.000 pegawai BUMN menerima bantuan sosial. Ya pemirsa, Mensos Saifullah Yusuf usai menerima laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan ada sebanyak 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos. Mensos pun berjanji langsung akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang disampaikan PPATK. Mensos juga akan berkoordinasi nanti dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK ini. Nantinya verifikasi data menjadi tahap yang penting untuk bisa melihat apa fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. Ya Jose, tentunya mengkhawatirkan sekali ya, karena nampaknya ini bansos ini tidak tepat sasaran bisa diterima oleh pegawai dari BUMN ini. Ya, mengingat bahwa BUMN itu kan kerjaan idaman anak-anak muda zaman sekarang untuk sebuah kesejahteraan ya. Tetapi pemirsa, masih dari BUMN, tapi ini kabar gembira dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ada promo yang ditawarkan oleh PT PLN untuk para pelanggannya. Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, PT PLN menghadirkan program spesial bertajuk Energi Kemerdekaan. Lewat promo ini nantinya pelanggan bisa menikmati diskon 50% biaya tambahan daya listrik mulai 10 hingga 23 Agustus 2025. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan setia sekaligus dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau.
Menurut Darmawan, mengusung semangat HUT ke-80 kemerdekaan RI, promo program energi kemerdekaan dihadirkan untuk memberikan pengalaman penggunaan listrik yang lebih nyaman melalui kemudahan tambah daya. Ya, Valeri, ini sudah ada promo listrik, semoga digunakan di rumah sebagaimana mestinya, bisa mendorong kreativitas anak muda. Misalnya salah satunya nih Valeri adalah membuat animasi. Kenapa tiba-tiba ngomongin animasi, Nah, Jose? kalau kita lihat dulu informasinya nih ya pemirsa, karena akhirnya teaser film animasi Garuda di Dadaku dipublikasikan oleh Base Entertainment dan KW Animation. Dalam teaser berdurasi 48 detik ini, ada spill cerita film ini, yaitu keseharian seorang remaja yang penuh semangat lalu bersiap ikut seleksi tim sepak bola dengan antusias. Animasi film ini diisi suara oleh deretan bintang film. Tapi ada yang menarik nih, pemirsa Selamat Pagi Indonesia, karena ada sosok pesepak bola Rizky Ridho yang juga ikut ambil bagian sebagai pengisi suara. Komposisi menarik, pengisi suara dari musisi, ada dari aktor, kemudian juga atlet, pastinya membuat film ini menjanjikan cerita yang kuat, emosional, dan pastinya bakal menyentuh hati para penonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.